Halo Sobat Desa, selamat datang di kanal kita. Tempat kita akan mengupas tuntas, selak-belak, pembangunan, dan pemberdayaan desa di Indonesia. Ini adalah video pertama dari seri spesial kita, di mana kita akan menggali lebih dalam petunjuk teknis atau juknis tentang pengelolaan tenaga pendamping masyarakat desa. Mengapa kita mulai dari sini? Karena untuk bisa memahami keseluruhan proses, kita harus punya fondasi yang kokoh. Dan fondasi itu adalah memahami batasan pengertian atau definisi dasar yang digunakan dalam juknis ini. Istilah-istilah ini bukan sekadar kata-kata loh, tapi merupakan kunci untuk membuka pemahaman kita tentang bagaimana pendampingan desa bekerja di seluruh penjuru negeri. Jadi, pastikan teman-teman menyimak sampai akhir ya. Karena bagian ini akan menjadi pijakan kita untuk video-video selanjutnya. Yuk, kita mulai petualangan kita. Pertama-tama, mari kita bedah konsep yang paling fundamental. Desa, apa sih sebenarnya desa itu menurut peraturan? Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas. Tapi, bukan cuma soal wilayah. Loh, desa juga punya kewenangan istimewa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakatnya sendiri. Nah, yang membuat desa ini unik adalah landasan kewenangannya. Semua itu dijalankan berdasarkan 3 pilar utama: prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional. Ini artinya, desa punya otonomi untuk bergerak sesuai inisiatif warganya, menghormati sejarah dan warisan leluhur, serta mempertahankan adat istiadat yang sudah ada turun-temurun. Semua hak istimewa ini diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, desa bukanlah sekadar unit administrasi terkecil, melainkan sebuah entitas sosial, budaya, dan hukum yang hidup dan berdaulat. Keren kan? Setelah memahami apa itu desa, sekarang kita masuk ke jantung dari semua upaya kita, yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Apa sih tujuannya? Sederhana saja, untuk mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi, prosesnya tidak sesederhana tujuannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses transformasi. Ini adalah upaya untuk meningkatkan berbagai aspek dalam diri masyarakat, mulai dari pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, hingga kemampuan dan kesadaran mereka. Bayangkan, dari yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu. Dari yang tadinya pasif, menjadi aktif. Dari yang tadinya hanya menjadi objek pembangunan, kini menjadi subjek yang menentukan arah nasibnya sendiri. Bagaimana cara mencapainya? Tentu melalui serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan yang terpenting, pendampingan yang berkelanjutan. Kuncinya adalah semua upaya ini harus sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan nyata yang ada di desa tersebut, bukan berdasarkan asumsi dari luar. Jadi, pemberdayaan itu tentang dari, oleh, dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Nah, jika pemberdayaan adalah tujuannya, maka pendampingan desa adalah salah satu cara utamanya. Pendampingan desa adalah sebuah proses strategis yang dirancang untuk mencapai beberapa tujuan besar. Pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas, baik itu dalam pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, maupun pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Pendamping membantu agar semua berjalan lebih baik, lebih transparan, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, pendampingan juga fokus pada penguatan ekonomi desa. Ini mencakup pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan badan usaha milik desa, atau yang kita kenal dengan BUMDes, serta BUMDes bersama, yaitu gabungan beberapa BUMDes. Tujuannya jelas, agar desa punya mesin ekonomi sendiri yang bisa menyejahterakan warganya. Ketiga, pendampingan mendorong adanya kerjasama antar desa. Karena kadang, masalah atau potensi yang ada
tidak bisa diselesaikan oleh satu desa saja. Dengan bekerja sama, desa-desa bisa saling menguatkan dan membangun kawasan perdesaan secara berkelanjutan. Jadi, pendampingan itu ibarat katalisator yang mempercepat semua proses positif di desa. Sekarang, mari kita persempit lagi. Ada istilah pendampingan desa, ada juga pendampingan masyarakat desa. Apa bedanya? Sebenarnya, ini saling berkaitan erat. Pendampingan masyarakat desa lebih spesifik merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pendamping untuk mendukung pemberdayaan masyarakat secara langsung. Kegiatan ini mencakup beberapa hal. Pertama adalah asistensi, yaitu memberikan bantuan teknis atau bimbingan. Kedua adalah pengorganisasian, yaitu membantu masyarakat untuk membentuk kelompok, merumuskan tujuan bersama, dan bekerja secara kolektif. Ketiga adalah pengarahan, yaitu memberikan arahan atau masukan agar upaya masyarakat tetap berada di jalur yang benar dan efektif. Dan yang terakhir adalah fasilitasi, yaitu mempermudah proses diskusi, pengambilan keputusan, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Jadi, pendampingan masyarakat desa adalah wujud nyata dari kerja-kerja pendamping di lapangan, langsung bersentuhan dengan denyut nadi kehidupan warga. Untuk menggerakkan roda ekonomi, desa tidak bisa berjalan sendiri. Disinilah peran lembaga ekonomi lokal dan lembaga ekonomi lokal bersama menjadi sangat vital. Apa itu? Ini adalah badan usaha. Bisa berbentuk koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lainnya yang sahamnya dimiliki oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Tujuan utamanya adalah untuk menggerakkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Jadi, BUMDes tidak hanya berbisnis sendiri, tapi juga bisa mendirikan atau berinvestasi pada lembaga ekonomi lain yang lebih profesional dan punya jangkauan lebih luas. Jika lembaga ini didirikan oleh satu desa melalui BUMDesnya, kita sebut lembaga ekonomi lokal. Nah, jika didirikan oleh beberapa desa melalui BUMDes bersama, namanya menjadi lembaga ekonomi lokal bersama. Konsep ini membuka pintu bagi desa untuk masuk ke arena bisnis yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli desa secara signifikan. Sekarang, kita beralih ke struktur pemerintahan. Seringkali kita mendengar istilah pemerintahan desa dan pemerintah desa. Kelihatannya mirip, tapi maknanya berbeda. Loh, mari kita bedah. Pemerintahan desa dengan akhiran "an" merujuk pada konsep penyelenggaraan urusan secara keseluruhan. Ini adalah sistemnya. Jadi, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka besar negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupannya luas, meliputi semua proses, aturan, dan mekanisme yang berjalan di desa. Sementara itu, pemerintah desa tanpa akhiran "an" merujuk pada para pelaksananya, yaitu subjek atau aktornya. Siapa saja mereka? Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Jadi, kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan dan kepala seksi, mereka semua adalah bagian dari pemerintah desa. Singkatnya, pemerintahan desa adalah sistemnya, sedangkan pemerintah desa adalah orang-orang yang menjalankan sistem tersebut. Paham? Ya bedanya? Terakhir, tapi tak kalah penting, adalah prinsip yang menjadi ruh dari pembangunan desa, yaitu partisipatif. Perencanaan pembangunan desa wajib hukumnya diselenggarakan secara partisipatif. Apa artinya? Artinya, proses perencanaan harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Siapa saja yang harus dilibatkan? Tentu saja, pemerintah desa sebagai pelaksana. Lalu ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai lembaga perwakilan warga. Dan yang terpenting adalah unsur masyarakat desa itu sendiri. Keterlibatan masyarakat ini bisa dari berbagai kelompok, seperti tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan,
pemuda, petani, nelayan, dan kelompok-kelompok lainnya. Tujuannya apa? Agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat. Agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan real dan memaksimalkan potensi lokal yang ada. Dengan perencanaan partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pemilik sejati dari proses pembangunan di desanya. Nah, Sobat Desa, itulah tadi pembahasan kita mengenai batasan-batasan pengertian dasar dalam juknis pengelolaan tenaga pendamping. Memahami definisi desa, pemberdayaan, pendampingan, hingga prinsip partisipatif adalah langkah awal yang krusial. Ini akan menjadi bekal kita untuk menjelajahi topik-topik yang lebih dalam di video-video selanjutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan pencerahan ya. Jangan lupa, jika ada pertanyaan atau mungkin ada istilah lain yang ingin dibahas, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Kami senang sekali bisa berdiskusi dengan teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Dukung terus kanal ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Desa Membangun.